Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 2, bagaimana kabarnya untuk minggu ini? Sehat semua kan? Dan bagaimana pelajaran PAIBP-nya yang minggu-minggu kemarin? Sudah bisa semua ya? Nah, di minggu-minggu kemarin bab 1 itu sudah selesai. Untuk minggu ini kita memulai bab yang kedua, yaitu mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada bab 2 ini, untuk minggu ini kita mempelajari di bagian yang pertama, yaitu akan membahas tentang Asmaul Husna Al-Hafidz dan Asmaul Husna Al-Wali. Nah, sudah tidak sabar kan untuk mengikuti pembelajarannya? Ayo langsung saja. Kita awali dengan Asmaul Husna Al-Hafidz. Sebelum itu, apakah Asmaul Husna itu? Ada yang tahu adik-anak kelas 2? Nah, Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Jadi Allah itu mempunyai nama-nama yang baik. Jumlahnya berapa? Jumlahnya ya banyak sekali. Ada yang tahu berapa jumlahnya? Jumlahnya Asmaul Husna itu ada 99. Ada berapa Asmaul Husna itu? Ada 99. Nah, 2 diantaranya akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu Al-Hafidz dan Al-Wali. Sebelum kita bahas Al-Hafidz, ayo kita sekarang bertepuk-tepuk. Namanya tepuk Al-Hafidz. Bagaimana ini? Tepuk Al-Hafidz, prok prok prok. Allah, prok prok prok. Al-Hafidz, prok prok prok. Allah Maha, prok prok prok, memelihara. Prok prok prok. Allah Al-Hafidz, Allah Maha memelihara. Prok 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 prok. Itu namanya tepuk Al-Hafidz. Bagi yang ingin mengulangi tepuk lagi bisa diulangi sendiri. Ya, setelah kita bertepuk, maka kita coba akan membahas tentang Al-Hafidz. Ada yang tahu apa ya artinya Al-Hafidz itu? Coba, siapa siswa kelas 2 yang tahu arti dari Al-Hafidz? Belum tahu? Kalau belum tahu, Al-Hafidz itu artinya adalah Allah yang Maha memelihara. Ya. Jadi Allah itu Maha memelihara. Terus yang dipelihara Allah apa? Allah itu memelihara seluruh makhluk. Seluruh makhluk. Makhluk itu apa? Makhluk itu ya ciptaan Allah. Jadi semua ciptaan Allah itu dipelihara oleh Allah. Dan Allah itu memelihara segala sesuatu tujuannya agar tidak rusak. Itu makanya dipelihara oleh Allah. Nah, kemudian Allah juga memelihara amal perbuatan manusia. Kenapa amal perbuatan manusia itu harus dipelihara? Agar tidak sia-sia. Nah, yang Maha memelihara itu adalah Allah. Lalu apa buktinya Allah itu Maha memelihara? Nah, apa kira-kira? Buktinya yang pertama adalah Allah memelihara langit dan bumi. Jadi langit dan bumi itu yang memelihara Allah. Itu misalnya matahari. Kenapa ya matahari tidak jatuh ke bumi? Nah, bagaimana nanti kalau jatuh? Nah, tentunya kalau matahari jatuh ke bumi, ya buminya akan hancur. Makanya tidak jatuh karena itu dalam pemeliharaan Allah. Bumi juga seperti itu. Bumi juga dipelihara oleh
Allah. Yang kedua, yaitu Allah memelihara hambanya dari musibah. Jadi yang memelihara seorang hamba dari musibah-musibah itu juga Allah. Dan yang ketiga, bukti Allah memelihara adalah Allah yang memelihara rezeki manusia. Jadi manusia mendapatkan rezeki itu memang dari pemberian Allah, ya, dari pemberian Allah dilewatkan usaha kita, makanya kita mendapatkan rezeki. Nah, yang memelihara rezeki manusia adalah Allah. Bukti yang keempat yaitu Allah itu memelihara amal ibadah manusia. Kenapa amal ibadah manusia dipelihara? Ya seperti yang di depan tadi, agar amal ibadahnya tidak rusak. Tuh, makanya Allah memelihara amal ibadah manusia agar tidak rusak atau agar tidak sia-sia. Lalu bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Hafidh? Caranya adalah yang pertama, memelihara hati. Hati kita harus kita pelihara, jangan sampai hati kita itu berprasangka yang buruk. Jangan sampai hati kita itu merasa iri kepada teman kita. Gitu. Yang kedua yaitu kita harus memelihara lesan. Lesan itu mulut. Kita harus memelihara mulut kita, jangan sampai berbicara yang kotor, jangan sampai mengolok teman-teman. Nah, itu lisan kita harus kita pelihara. Berikutnya yang ketiga, cara meladani Al-Hafidh yaitu menjaga hubungan baik dengan sesama. Kalian dengan sesama teman sama-sama kelas 2-nya, maka harus dijaga hubungan baiknya. Caranya bagaimana? Caranya menjaga hubungan baik ya tidak mengolok-olok, tidak bertengkar, saling membantu. Itu merupakan beberapa cara untuk menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Kemudian yang keempat yaitu menjaga tetap beribadah kepada Allah. Dimanapun kita berada, kita harus tetap menjaga ibadah kita. Nah, itu merupakan meneladani Asmaul Husna Al-Hafidh. Berikutnya yang nomor 5 yaitu menjaga diri agar tidak melakukan atau agar tidak melanggar larangan-larangan Allah. Jadi larangan Allah itu tidak boleh kita langgar. Berikutnya cara meneladani Al-Hafidh yang keenam adalah memelihara kedamaian bermasyarakat. Dan yang nomor 7 yaitu menjaga kelestarian lingkungan, tidak menebang pohon sembarangan, itu contohnya ya. Oke, tentang Al-Hafidh bisa dipahami ya. Nah, kalau bisa kita lanjut pada Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Wali. Apa itu Al-Wali? Al-Wali, nah sebelum kita Al-Wali tepuk lagi yaitu tepuk Al-Wali. Bagaimana tepuknya? Ayo kita tepuk bareng-bareng. 1, 2, 3. Prok 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 Allah, prok 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 Al-Wali, prok 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 Allah Maha, prok 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 melindungi, prok 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 Allah Al-Wali, Allah Maha melindungi, prok 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 prok. Nah, itu tepuk Al-Wali. Itu ya. Langsung kita lanjutkan, apa itu Al-Wali? Al-Wali artinya adalah Allah yang Maha melindungi. Itu arti dari Al-Wali. Terus siapa saja yang dilindungi oleh Allah itu? Yang dilindungi oleh Allah adalah seluruh makhluk.
termasuk juga kita manusia itu juga termasuk makhluk. Kita pasti akan dilindungi oleh Allah. Yang ketiga, Allah melindungi segala sesuatu agar tidak rusak. Dan yang keempat, yaitu jika Allah tidak melindungi, maka semua makhluk pasti akan musnah. Itu pasti ya. Berikutnya, apa sekarang buktinya Allah itu maha melindungi? Kira-kira buktinya apa? Buktinya yang pertama adalah Allah melindungi orang-orang yang beriman. Bukti yang kedua, Allah memberi petunjuk kepada orang yang beriman. Itu bukti Allah maha melindungi. Lalu bagaimana cara kita meneladani al-wali? Caranya yang pertama yaitu melindungi orang yang membutuhkan perlindungan karena Allah. Jadi kalau ada orang yang membutuhkan perlindungan, maka kita harus menolong orang tersebut karena Allah. Yang kedua, cara meneladani al-wali yaitu kita harus meminta perlindungan hanya kepada Allah. Jadi kita itu memohon dan meminta perlindungan hanya kepada Allah. Tuh, kira-kira bisa dipahami ya. Oke, kalau bisa sementara sekian dulu, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.